Sampai saat ini, perjalanan antar bintang masih merupakan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan umat manusia karena berbagai keterbatasan teknologi. Untuk melakukan perjalanan antar bintang yang sangat jauh, kita setidaknya membutuhkan pesawat yang dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi atau pesawat yang dapat menempuh perjalanan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika dengan teknologi baru, kita dapat menciptakan sebuah pesawat ruang angkasa yang dapat bergerak pada akselerasi konstan sebesar 1G saja atau setara percepatan gravitasi bumi, maka untuk menempuh perjalanan dari bumi ke Mars hanya dengan waktu pembakaran selama 19,2 jam, kita dapat menempuh perjalanan ke Mars pada jarak terdekatnya hanya dalam waktu 32,5 jam perjalanan saja. Meskipun belum mencapai kecepatan cahaya, dengan akselerasi ini sudah memberikan hasil yang signifikan jika dibandingkan dengan teknologi saat ini yang masih membutuhkan waktu selama 6-8 bulan perjalanan. Sementara, untuk menempuh perjalanan dari bumi ke Pluto pada jarak terdekatnya, yaitu sebesar 4,3 miliar kilometer, akan memerlukan waktu selama 73,7 hari. Angka yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan teknologi yang ada sejauh ini yang memerlukan waktu selama 9,5 tahun. Sementara, perjalanan menuju bintang terdekat Proxima Centauri pada jarak 4,2 tahun cahaya atau setara 40,14 triliun kilometer akan membutuhkan waktu selama 683.466 hari atau sekitar 1.873 tahun. Tetapi, metode Alcubierre Warp Drive memungkinkan kita untuk berakselerasi sampai melebihi kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas khusus, massa suatu materi akan meningkat seiring bertambahnya kecepatan, sebagaimana yang telah dibahas dalam video sebelumnya. Hal ini mengakibatkan sebuah materi tidak dapat bergerak lebih cepat dari cahaya di dalam ruang waktu normal. Di dalam ruang waktu normal, saat sebuah benda bergerak melintasi ruang, maka massa benda tersebut akan semakin bertambah. Saat mendekati kecepatan cahaya, massa suatu benda akan menjadi sangat besar, sampai menuju tak terhingga. Selain itu, karena bergerak melintasi ruang, maka dia juga akan mengalami dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Untuk mengatasi masalah ini, pada Mei 1994, seorang fisikawan teoritis bernama Miguel Alcubierre membuat sebuah metode yang dituliskan dalam papernya yang berjudul The Warp Drive: Hyperforce Travel Within General Relativity. Metode Alcubierre merupakan solusi dari persamaan medan Einstein yang memungkinkan sebuah materi untuk bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jika dalam ruang waktu normal, sebuah pesawat tidak dapat bergerak lebih cepat dari cahaya, maka Alcubierre membuat sebuah metode yang memanipulasi ruang waktu di sekitar pesawat yang nantinya akan memberikan gerakan pada pesawat. Konsep dasar Alcubierre Warp Drive ini adalah dengan menciptakan distorsi pada ruang waktu di sekitar pesawat yang akan kita sebut sebagai warp bubble. Idenya adalah dengan mengkontraksikan ruang waktu di depan pesawat dan mengekspansikan ruang waktu di belakang pesawat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sebuah ruang waktu akan mengalami kontraksi di sekitar benda masif, dan ruang waktu juga mengalami ekspansi seperti yang terjadi pada alam semesta. Dengan metode Alcubierre, sebuah pesawat tidak akan bergerak melintasi ruang waktu. Pesawat hanya akan diam pada ruang waktu yang datar di dalam warp bubble, sehingga astronot di dalam pesawat tidak mengalami dilatasi waktu maupun kontraksi panjang. Pada metode ini, gerakan warp bubble memanfaatkan kelengkungan ruang waktu, sehingga gerakan yang dihasilkan dari Alcubierre Drive ini adalah akselerasi atau percepatan. Sebagaimana akselerasi pada keadaan jatuh bebas pada kelengkungan ruang waktu bumi. Tetapi, karena pesawat hanya diam pada ruang waktu di dalam warp bubble, maka astronot di dalam pesawat tidak akan merasakan adanya akselerasi atau efek G-force. Hal ini merupakan salah satu keuntungan dari metode Alcubierre Warp Drive.
Metode warp drive memungkinkan pesawat untuk bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, sehingga dalam perjalanan pesawat tidak akan dapat berkomunikasi dengan stasiun di bumi, satelit, atau dengan pesawat lainnya. Beberapa berpendapat bahwa quantum entanglement dapat dijadikan solusi dari masalah ini. Tetapi, hal ini juga tidak benar. Karena di dalam perjalanan, pesawat berpotensi mengalami kontak dengan partikel-partikel di sekitarnya. Hal ini membuat beberapa ilmuwan menduga bahwa materi akan terkumpul pada kelengkungan ruang waktu di depan warp bubble. Sementara, saat mesin dimatikan, warp bubble akan menghilang. Ruang waktu yang melengkung akan menjadi datar dan kehilangan gravitasinya, yang mengakibatkan partikel-partikel akan terlempar ke depan pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, menyebabkan catastrophic gamma ray burst atau semburan sinar gamma pada apapun yang ada di jalurnya. Tetapi, beberapa hipotesis berbeda mengatakan bahwa materi dan radiasi hanya akan dibelokkan oleh kelengkungan ruang waktu, sehingga tidak ada materi yang terkumpul di depan warp bubble, dan bahkan pesawat akan terhindar dari radiasi-radiasi yang berbahaya. Meskipun memberikan solusi dari relativitas Einstein, metode Alcubierre drive memunculkan masalah baru, yaitu kebutuhan bahan bakar yang belum sepenuhnya dapat diketahui. Jika untuk mengontraksikan ruang waktu di depan objek, maka kita dapat menggunakan benda dengan densitas energi positif. Tetapi masalahnya, untuk mengekspansikan ruang waktu di belakangnya, kita butuh objek dengan densitas energi negatif, atau sederhananya materi yang memiliki massa negatif, yang sampai saat ini belum diketahui dan belum terbukti keberadaannya sejauh ini. Sebagaimana yang diketahui sejauh ini, semua materi di alam semesta memiliki densitas energi positif. Meskipun demikian, kebutuhan energi pada Alcubierre warp drive telah dihitung oleh Miguel Alcubierre sendiri, yaitu sebesar seluruh energi yang ada di alam semesta. Tetapi, fisikawan bernama Eric Lentz dan Harold White telah merevisi kalkulasi Miguel Alcubierre, sehingga energi positif yang dibutuhkan di depan pesawat dapat diperkecil, yaitu sebesar 1 kali massa bumi, dan jumlah energi negatif yang dibutuhkan hanya sebesar 700 kg. Jika Alcubierre drive dapat diwujudkan, secara teori akan muncul efek lensa gravitasi di sekitar warp bubble. Efek lensa gravitasi yang muncul di depan pesawat adalah sama dengan yang terjadi di sekitar black hole, di mana cahaya akan dilengkungkan seperti pada ilustrasi berikut. Sementara, kelengkungan ruang waktu di belakang pesawat disebabkan oleh densitas energi negatif, sehingga efek lensa gravitasinya akan berlaku sebaliknya. Fenomena lensa gravitasi ini telah dibahas pada video sebelumnya yang berjudul Kelengkungan Ruang Waktu.